Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tulisnya Isa. Terus Maria, Bunda Maria di Alkitab, sementara di Al-Qur'an Maryam. Terus yang di Abraham di Alkitab Abraham. Baik, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Ya. Bisa saya jawab, Bang? Begini. Sebenarnya yang mana yang Baik, begini, Bang. Jadi pertama, Bang. Ini saya bicara dari mulai hal yang paling sederhana sampai yang berat. Begini, Bang. Duluan datang yang mana? Uang palsu datang duluan atau datang belakangan? Saya tanya dulu sama Bang. biasanya datang dari belakangan? Uang palsu datang belakangan kan? Iya. Iya. Jadi begini, Bang. Al-Qur'an datang belakangan, betul? Iya, benar. Iya, makanya saya bilang, Bang, yang palsu-palsu itu biasanya datangnya belakangan. Setelah yang asli keluar, nah dibikinlah palsunya, tiruannya datang. Jadi begini, Bang, di dalam Bible, di dalam Alkitab tertulis sebuah informasi yang bunyinya begini, bahwasanya akan banyak pemberita-pemberita palsu. Artinya akan ada Injil-Injil palsu, akan ada Yesus-Yesus palsu yang diberitakan. Ya. Jadi saya kasih Anda contoh, nama Anda Bang Pucong, ya. Ya. Bayangkan, ada yang menginformasikan bahwa Bang Pucong aslinya lahir di mana? Ada saya di NTT. Oke. Kalau Bang Pucong yang asli lahirnya di NTT kan? Sekarang begini, Ya. ada Bang Pucong tapi lahir di Arab. Nah, makanya Bang Pucong yang lahir di Arab ini sudah pasti Bang Pucong versi KW atau palsu. Nah, begitu juga dengan Yesus, Bang. Jadi Yesus yang asli itu ada di dalam Injil. Nah, sementara Yesus palsu lahirnya di Arab, Bang, Arab. Gitu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kalau orang Islam mengatakan itu Yesus, maka kita pastikan, kita simpulkan itu Yesus palsu. Begitu. Yesus yang lain atau Injil yang lain, begitu, Bang. Dan itulah yang sedang kita lawan, begitu, yang sedang kita patahkan, yang sedang kita beritakan kepada seluruh manusia agar tahu bahwa kalau ada orang Islam mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'annya ada Yesus, pastikan itu Yesus versi Arab Saudi. Gitu. Iya, itu yang versi Arab, Bang, gitu. Karena apa? Begini, Bang, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya kasih tahu dari mulai yang penjelasan paling rendah dan penjelasan paling akademis. Saya coba ke penjelasan akademisnya. Gini, Bang. Anda percaya nggak bahwa ada orang Korea nih, presiden Korea namanya Sujono, percaya nggak? Atau Projo Joyoningrat, Anda percaya nggak? Nggak percaya karena begini, secara akademis, secara sejarah, orang Korea itu namanya Kim Jong Un, Jong Il, apa begitulah nama-namanya begitu. Itu nama-nama orang Korea, ya kan? Nah, nggak pernah ada orang Korea asli namanya Projo Joyoningrat. Ini bukan nama orang Korea ini nama orang Jawa ini, ya kan? Terus orang Batak, Bang, orang Batak zaman asli, orang Batak asli, itu namanya misalnya Hasudungan, Binsar, begitu. Itu nama orang-orang Batak, Bang. Bayangkan ada orang Batak asli, tapi namanya Kim Jong Un. Ini pasti bukan orang Batak. Nah, sekarang begini, kalau kita bicara akademis begini, Yesus itu kan nama Yunani, Bang, nama Yunaninya, nama dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yeshua, ya kan? Artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Itu makna namanya dikaji, ditinjau dari bahasa Ibrani. Nah, sekarang kalau kita mau bicara akademis, ya, mau bicara ilmiah, sejak kapan nama Yeshua atau nama Yesus itu berubah menjadi Isa? Coba tanya orang Islam, apa makna nama Isa ditinjau dari bahasa Ibrani? Kagak bakalan bisa jawab. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, katakan kepada dia bahwa itu melanggar kaidah-kaidah bahasa, itu melanggar nilai-nilai sejarah.
Bahwa nggak pernah ada orang Ibrani bernama Isa, itu dari mana jalan ceritanya? Itu sama saja Anda bilang di zaman purbakala di Korea ada orang bernama Projojoyoningrat. Itu Anda sudah nekat ngomong kayak begitu. Nggak ada itu begitu. Nah ini kalau kita bicara secara akademis, Pak. Kita nggak bicara dogma begitu. Ya kan? Seperti orang NTT. Orang NTT juga pasti punya nama-nama yang memiliki ciri khas NTT, yang dalam bahasa-bahasa NTT begitu, Bang. Betul. Begitu. Seperti artinya gini, Bang. Kita itu kalau mengkaji ke belakang, kita itu akan bisa melihat kok. Tanpa kita membahas dogma, tapi kita bisa pakai akal logis, pakai pikiran kita yang sehat begitu. Begitu. Seperti Ibrahim gitu. Tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal, Bang. Meninggal. Dulu Abraham itu, namanya sebelum Abraham itu adalah Abram. Nah, karena Abram ini dan istrinya tidak memiliki keturunan, ya kan? Akhirnya Tuhan bersumpah kepada Abram ini bahwasanya dia nanti akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Akhirnya namanya dirubah, diganti oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Nah, datang Islam abad ke-7. Namanya Ibrahim. Coba tanya sama orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal dunia, Bang. Meninggal dunia. Gitu, Bang. Sama seperti nama itu, Bang. Zaman dulu, sebelum kalau zaman sekarang kan beda ya, Bang. Ya, orang kasih nama itu tapi nggak ada artinya. Kalau zaman dulu itu orang tuh kasih nama ada maknanya, Bang. Ya kan? Iya. Betul. Ya kan? Seperti orang Jawa memberi nama Suprapto, ya kan? Itu ada artinya. Ya kan? Kemudian Jaka, itu ada artinya. Gitu. Nah, begitu juga orang-orang Ibrani pada saat itu, dia memberi nama itu ada artinya. Yeshayahu, Yeshua, ya kan? Yeremia, ada kemudian Zakaria, itu ada artinya. Nah, coba tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Gitu. Ditinjau dari kajian bahasa. Pasti nggak dapat, gitu loh. Kemarin apa arti Israel? Ya, orang Islam sampai sekarang tahun 2025 nggak tahu Israel itu apa, nggak tahu. Adi Hidayat harus nyolong dari Bible. Iya, Adi Hidayat itu sampai dia harus ngais-ngais dari Bible itu arti Israel itu apa. Felix Yao beda lagi. Ya, makanya saya bilang, Bang, saking lengkapnya Al-Quran, saking begitu lengkapnya, Adi Hidayat sama Felix Yao harus ngais-ngais dari Bible. Ngorek-ngorek, tahu macam ayam cari makan itu, krek-krek. Nah, ini begitu ngais-ngais. Itu kelakuan orang Islam kayak gitu, Bang. Karena saking lengkapnya kitab mereka, gitu. Seperti itu. Ya, makanya saya juga bingung, kok namanya kok mirip gitu, Bang. Ya, seperti kalau kita mau beli Bang, mau beli barang-barang KW. Ya kan, barang KW itu kan selalu dikit kualitasnya lebih rendah. Biasanya barang KW itu kualitasnya lebih rendah. Ya kan? Ya enggak? Baru begini, Bang. Selama saya ikuti kakak Mikana itu dibilang sila-silanya apa? Yesus itu dilahirkan di sila-sila saja sudah beda dengan ini Muslim, Bang. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, Bang, tidak ada silsilah dari Isa. Makanya kalau ada orang Islam, sebenarnya gini, harus kita saling menghargainya begini. Tolong, Isa itu Nabi Anda, begitu. Jangan Isa itu Anda halusinasikan sebagai Yesus. Hal yang paling dasar aja tanya, coba apa makna dari nama Isa itu? Maknanya apa? Jadi saya juga nggak percaya lagi macam model-model begitu. Saya baca Arab nggak tahu, Bang. Nah ini gini, Bang, ini ada satu saya ya, ini kepada Abang Katolik tadi kan? Iya, Katolik. Saya istri karena banyak saya dengar, ya gini, karena banyak saya dengar, Bang, ada mualaf-mualaf dari Katolik. Coba adakan satu program mungkin di Katolik itu, program pembinaan umat begitu, supaya jangan gampang-gampangan orang mualaf gitu loh, Bang. Coba gitu. Ya, supaya kalian paham Islam itu seperti apa begitu ya. Ada kajiannya begitu, biar tahu agama Islam itu apa. Intinya yang mau saya katakan begini, Bang. Kalau ada pemberitaan tentang Yesus dari kitab lain, entah itu dari Al-Quran kah, dari mana kah, dari kitabnya Lia Eden kah, itu Yesus palsu yang diberitakan orang gitu. Jadi gitu, Bang. Iya. Baru saya dengar begini, Bang. Ini apa? Nabi, sementara saya pernah baca di Alkitab, Nabi yang benar itu tidak pernah masuk dalam gua. Sementara setan yang biasanya disimpan dalam gua. Iya, di dalam Bible memang setan-setan itu dicampakkan ke dalam gua-gua yang gelap, gitu. Nah, sementara menurut orang Islam, Muhammad itu menerima wahyu itu di gua. Dan kita tahu, Bang, di gua itu pasti nggak ada lampu. Apalagi di zaman Muhammad, gitu. Makanya ketika Muhammad disuruh membaca, nah ini menjadi pertanyaan. Bagaimana Muhammad disuruh membaca di gua?
Lampunya dari mana, Bang? Gitu kan? Bagaimana kita disuruh membaca tapi di tempat yang gelap? Begitu. Seperti itu, Bang. Oke, Bang, ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim ya. Oke, terima kasih saya sudah naik di Bang Idris. Sama-sama, Selama ini sama-sama. saya tidak naik. Sama-sama, artinya begini, Bang. Anda dari mualaf sudah kembali lagi kepada Kristen, ya, belajar Bible, ya kan? Bagaimana seorang Kristen itu harus hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible, menjadi pengikut Yesus yang benar, begitu, Bang. Siap, Bang. Siap, Bang. Oke. Saya malam-malam saya ini tunggu Abang Idris kapan mau pagi atau malam siaran saya selalu ikuti Abang. Makanya minta naik tidak pernah kesini. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Bang Pucong ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Selamat datang kembali. Ketika Anda sudah menjadi Kristen kembali, artinya Anda sudah selamat datang kembali. Artinya sekarang tinggal bagaimana Anda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Begitu, Bang ya? Saya turunkan ya, Bang ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian ya, kita mendengar banyak sekali mualaf-mualaf yang sudah meninggalkan lagi agama Islam ini. Ini bagaimana nih ya? Kemarin diagung-agungkan, ini mualaf saudara. Ternyata keluar lagi dari agama Islam. Ya kan? Begitu gampangnya orang mualaf terus keluar lagi dari agama Islam setelah mendengar channel ini. Dan yang inbox saya itu banyak sekali. Yang mualaf-mualaf ya terutama ya. Ada juga yang Islam dari lahir tapi sedikit. Tapi kebanyakan itu yang dari mualaf. Mereka sudah mualaf kemudian balik lagi ke Kristen. Setelah saya melakukan expose begitu ya, melakukan pembukaan terhadap agama Islam seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada air kata-kata. Terima kasih. Ya, air kata-kata. Ya, air kata-kata Muslim. Ya, halo Bos. Ya, Muslim, Bang. Ini tidak, saya Kristen. Suara Bang macet-macet, Bang. Jadi saya turunkan dulu Katolik. ya. Teman-teman, suara Bang macet. Ini macet-macet, teman-teman. Saya dengar suara dia macet-macet. Oke, kita kasih naik ada Al-Haypires. Ya, Al-Hay. Aduh, gimana nih saya ini jangan ya. Al-Hi, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, Muslim kah? Aduh, terpental lagi. Oke. Kita kasih naik lagi ada BGW. Ya, BGW. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim, Bang? Islam Bang. Ya, tapi jangan mengucapkan assalamualaikum, Bang, kepada saya, Bang. Enggak apa-apa. Kan sudah lah, jujur aja ada apa kan? Duh. Nah ini lagi nih, aduh, tiap hari ada aja. Ya, tapi nyalakan kamera dulu lah. Kamera nyalakan dulu, yuk. Cucu Nabi Adam nggak apa-apa. Ya, setiap hari loh, Bang. Ada orang yang ngomong begitu, Bang. Setiap hari. Padahal sudah saya bilang juga. Setiap hari juga saya bilang. Bang, Muhammad bilang dalam hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan, jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kata Muhammad, Bang. Kenapa itu Bang? Ya itu, makanya Anda urusin ajaran Anda. Wah, Bang. No. Tapi aku nggak apa-apa tadi kan Bang? Bukan, Anda kan bilang kepada saya assalamualaikum. Nah, Memang itu secara hubungan kita sesama manusia itu baik, Bang. Karena Anda mendoakan supaya keselamatan ada pada berarti kita diri masih saya. saudara Bang. Berarti kita masih cucu Nabi Adam Bang. Ya, Alhamdulillah. masalahnya agama Islam tidak mengajarkan Anda begitu. Agama Islam mengajarkan Anda kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ini heran, makin banyak orang Islam nggak percaya agama Islam ini gimana? Gimana? Oke, Bang? ayo kembali ke tema kita yuk. Nih, Nah, apa ceritanya Bang? ya ini. Cerita. Jadi ternyata tidak ada nama Muhammad dalam Taurat maupun Injil. Terus nggak apa-apa kalau ada namanya. Ya berarti Anda kena prank lah, gimana? Berarti dari Tuhan kan ada. Gimana? Kalau itu nggak apa-apa. Oke lah, kau selesaikan dulu makannya lah. Iya. Aduh, ini orang ini. Oke. Kita kasih naik ini. Ada Dominic NTT. Dominic. Ya, kalau dari nama-namanya ini kayaknya non-muslim. Sebenarnya saya mau naikkan yang muslim-muslim ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba. Ya, Dominic NTT, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo?
Halo. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ves. Tuhan Yesus berkati. Gelap Bang, coba di tempat Iya. yang terang Bang. Coba pindah, saya nggak melihat. Pindah di tempat yang agak terang supaya saya bisa lihat nih. Coba, yuk. Soalnya ini lampunya nggak bagus ini bang. Kurang terang. Bisa cari tempat yang terang Bang. Kalau gelap-gelap begini kita nggak bisa Bang, karena ini seperti ada yang Anda sembunyikan dari diri. Coba pindah dulu di tempat yang terang. Ini kan. Bisa? Tapi cari jaringan bang. Cari di sini kan ada jaringannya. Kalau di tempat terang nggak ada jaringannya. Oke lah, baiklah, mohon maaf ya, kita turunkan dulu karena dia tidak bisa menunjukkan wajahnya dengan jelas, jadi kita turunkan. Oke, kita kasih naik ada Komang Arjaya. Komang Arjaya. Ini nampaknya Hindu nih Komang. Saya punya teman namanya Komang, Kade, Made, Wayan, ya banyak. Ya Komang, Hindu ataukah Muslim? Halo, selamat pagi, abangku. Selamat malam Bang. Kok pagi-pagi? Halo, selamat malam, Pak. Maaf, Iya Bang Komang, Salam Muslim dari kah atau Bali. Hindu? saya Hindu. Hindu. Iya gimana Ya, Bang? Hindu saya. Gimana? Iya, kita sebenarnya lagi membahas tentang agama Islam nih Bang. Saya mengundang yang Muslim-Muslim nih. Tapi kalau Abang datang ini apa hubungannya nanti gitu loh. Silakan. Oh ya, mohon maaf ini salam dari Bali ya, bangku. Salam juga Bang, salam kenal ya Bang. Gimana Bang? Siap. Gimana? Sini main ke Bali. Oh boleh Bang, kapan-kapan kita main ke Bali Bang. Yang penting sudah aman dari orang-orang yang ingin membombardir Bali. Soalnya saya dengar Ini aman sih. aman ya. Tapi yang tidak amannya ini, saya dengar-dengar berita kan ini yang pulang mudik ke rumahnya itu sekitar 1.000, tapi takutnya yang datang itu ke Bali 2.000. Oh iya macet ya. Wajar lah Bang ya, karena daerah wisata Ya. gitu Bang. Tapi maksud saya tidak ada begitu orang-orang yang ya berciri-ciri beresa hitam-hitam begitu ya, serba hitam, ninja begitu. Ada. Kemarin ada itu beberapa orang yang kena begal itu yang itu dah. Yang kayak ninja itu, yang begal-begal. Oke lah. Oke Bang Wisnu, kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain ya. Siap. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Wisnu ya. Oke. Bang Wisnu, Bang Komang. Iya sekali lagi teman-teman ya, silahkan teman-teman muslim, ayo naik kemari ya. Tema kita ini ya, ternyata tidak ada nama Muhammad dalam Taurat maupun Injil ya. Jadi tolong kalian jangan berhalusinasi, jangan maksa bahwa nama Muhammad itu ada dalam Taurat maupun Injil ya. Kalaupun maksa ya nggak apa-apa, tunjukkan aja. Di mana ya tertulis dalam Taurat maupun Injil. Oke, kita kasih naik lagi ada sekali lagi teman-teman ya, tolong ya kepada teman-teman, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim ya, kepada yang Muslim. Oke, sebentar saya turunkan dulu. Sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Berikanlah kesempatan kepada Muslim supaya mereka yang naik ke sini, supaya mereka bisa memberikan klarifikasinya, supaya mereka bisa mendapat kesempatan ya untuk menjawab tema ini. Ya, Erik Ranggung lagi. Selamat malam. Silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera Anda. Ya dong. Masa ganteng ini nggak bisa? Nah, gini kan ganteng. Ya, silakan Pak Erik, Gini Iris ya. Pertama-tama Iris, saya ingin menanggapi pernyataan kamu tadi. Kamu bilang gini ya, yang belakangan palsu gitu ya? Gini, Ya, jelaskan dulu. gini. Al-Quran itu datang belakangan. Betul. Nah, sudah lebih dulu ada Injil, sudah lebih dahulu ada Taurat. Ya betul. Nah, sekarang kita begini, apakah Al-Quran itu datang sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran mengatakan iya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal isi Al-Quran itu berbeda dengan Injil, dengan Taurat, beda jauh. Nah, sekarang kalau ada uang, kita bicara tentang uang atau apa sajalah, ya, dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan, Honda memproduksi Suprafit. Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu kecoh gitu. Zaman-zaman kita sekolah kan, saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit.
Nah, ini KW-nya begitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kitab. Saya dengar. Jadi Al-Quran datang belakangan, ngakunya sebagai kitab yang menyempurnakan, tapi ternyata bukannya menyempurnakan, malah mengacau balaukan, Bang, mengacau balau. Silakan. Silakan. Ya. Kamu jawab ya pertanyaan saya. Mana duluan Injil sama Taurat? Mana duluan Injil sama Taurat? Duluanan Taurat. Nah, berarti Injil juga palsu dong, KW. Enggak nentu. Apakah Injil mengatakan bahwa Taurat palsu? Berarti Injil juga palsu. Karena duluan Taurat, berarti Injil palsu. Tidak semua yang datang duluan mengatakan seperti itu, kecuali kita dapatkan kontradiksi di dalamnya. Kata kamu yang duluan kan Taurat dan Zabur. Artinya Injil juga palsu karena lahir setelah Taurat dan Zabur. Kalau kita dapati di dalamnya kontradiksi atau saling bertentangan, maka itu bisa kita katakan palsu, begitu. Kedua ya. Sebentar dulu, Masalah betul atau tidak yang saya katakan? Iya, udah itu sudah selesai. Islam kan tidak ada nama Muhammad dalam Taurat atau Injil gitu kan? Ya, ada nggak? Gini loh. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu merujuk pada siapa? Coba silakan Anda baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, pertanyaan saya, Yohanes 16, 12 sampai 15 itu ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Itu kan sudah tertulis roh kebenaran. Iya, ditujukan kepada siapa? Roh kebenaran. Ini siapa orangnya? Roh kebenaran bukan orang, itu roh kebenaran. Iya, siapa? Ini yang akan datang ini siapa? Roh Kudus. Ya siapa? Kok siapa? Roh Kudus kok siapa? Gimana sih ini orang ini? Iya, Roh Kudus siapa yang akan datang itu? Yang akan memberikan kebenaran itu siapa? Yang jelas itu kan diutus oleh Yesus, betul? Iya, siapa orangnya sih? Autor Anda mau ngemis bahwa itu Muhammad gitu? Ini saya ingin pertanyaan dulu, siapa orangnya? Jawab dulu. Ya sudah, ginilah, biar kita tidak debat kusir. Anda ingin mengatakan bahwa yang diutus oleh Yesus itu Muhammad gitu? Bukan begitu, jawab dulu. Yohanes 16, 12 sampai 15 ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Kan sudah dibilang tadi, roh kebenaran, ya kan? Atau Ya, roh roh Kudus itu siapa akan roh benar itu? siapa? Iya. Roh Kudus, sudah dibilang siapa? Iya, Roh Kudus. di sini Tanya lagi siapa lagi? Ini gimana sih sharing Oke. ini? Oke ya. Di sini dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, berarti dia akan berkata. Berarti ada sosok loh. Nah kan? Coba baca Dan dia akan pelan-pelan. memberitakan. Coba dimulai dari Dia ayat akan pertama. memberitakan sesuatu. Coba dimulai dari ayat pertama pelan-pelan ya, pelan-pelan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Berarti ini katakannya kan? Tetapi Murid itu siapa? Murid itu siapa? masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Iya, murid itu siapa? Jangan tahu. Saya malah bertanya. Ini kan kita kalian. Ini kan Oke, kita saya jelas, saya kalian. bantu. Mudis itu adalah murid-murid yang Yesus sedang berbicara kepada mereka. Lanjut. Oke. Nah, tetapi kan sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, Tetapi kamu di situ masih apa- merujuk kepada murid-murid. Lanjut. Ya, kan? Nah, kan? Ia datang yaitu roh kebenaran. Nah, ia datang yaitu siapa? Tidak tahu saya ini kita kalian. Enggak, tertulis di situ tadi. Ia datang yaitu siapa? Saya nggak tahu. Saya Saya nggak tahu gimana nih. Saya bertanya. Ini gimana nih? Aduh, ya nggak tahu. Ini gimana? Siapa? Sebentar. Ia datang yaitu roh kebenaran, betul nggak? Iya. Nah, jadi yang akan datang itu roh kebenaran, betul nggak? Iya siapa? Iya, bukan Muhammad. Gimana? Iya saya mau bicara Muhammad. Yang saya tanyakan menurut Edi siapa ini? Loh, Kan sudah kok bisa- dibilang Eri Ranggung roh kebenaran. Iya roh benar itu siapa? Pasti ada Roh sosoknya kan? kebenaran kok siapa? Gimana sih? Allah itu siapa? Oke, sekarang saya tanya. Allah itu siapa? Apa? Siapa Allah itu? Muhammad itu siapa? Manusia? Iya, siapa Muhammad? Manusia seorang rasul. Siapa dan Muhammad nabi. itu? Seorang rasul dan nabi. Iya, siapa Muhammad itu? Oh. Sudah saya katakan seorang Iya, rasul siapa dan Muhammad nabi. itu? Siapa? Utusan Allah. Iya, siapa Muhammad itu? Siapa? Apa? Anda kan sudah tanya sama saya, siapa roh kebenaran? Ya roh kebenaran.
Dia Gini. adalah roh kebenaran. Eh. Itu merujuk kepada roh yang daripada surga yang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang kebenaran, yaitu Roh Kudus yang datang daripada surga, datang daripada surga. Nah, sekarang kalian umat Islam, terutama Nandar dan kawan-kawan, kan sedang berhalusinasi bahwasanya itu adalah Muhammad. Saya turuti dulu kemauan kalian. Saya tanya, roh itu diutus oleh siapa? Saya nggak Sebentar. mengatakan ini Menurut untuk ayat itu, Muhammad. roh itu Yang saya oleh siapa? tanyakan, ini ditujukan kepada siapa-siapa sosok yang dituju. Itu aja. Udah ditanya, udah dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Roh kebenaran siapa? Ya, roh kebenaran itu yang akan datang menginsapkan Iya, siapa manusia, orangnya? supaya Iya, membuat, orangnya. supaya menyadarkan mereka bahwa mereka percaya, terbuka mata hati mereka, mereka percaya kepada Yesus seperti itu. Itulah roh kebenaran. Di sini saya ulangi lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Dia akan berkata dari kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus, Artinya orang ini akan berkata-kata, akan Roh mengatakan kebenaran hal itu. benar. Nah, roh Nah, kebenaran siapa itu. orang yang akan berkata kebenaran ini? Ya, Siapa lanjut. orangnya? Roh kebenaran Siapa? itu akan berkata-kata. Lanjut lagi. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, artinya ada seorang yang mendengarkan, ada Terus? sosok kan, Terus? dan ia akan memberitakan, artinya ia akan memberitakan segala sesuatu kan, Terus? kepadamu, kepada seluruh orang-orang kan. Nah, kepadamu, apa yang Bapak punya, berarti dari Bapak, nah, kan? Dari Bapak adalah aku punya kan. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Stop dulu. Ada sosok. Ya, gimana? Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Betul. Oke, artinya yang akan diberitakan oleh roh kebenaran tadi, sosok yang akan memberitakan tadi itu didapatnya dari Yesus, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa itu berbicara mengenai roh kudus, roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam, diwakili oleh Erik Ranggung, itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, Itu tapi tidak maksud Anda ke arah situ kan? Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya bahwa Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Nah, ini namanya satu kan? Ini dari Bapak. Loh, ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak. Oke. Ini gimana? Nah, ini sebentar. Anda percaya bahwa sebentar? Oke. Kita turut gini, teman-teman gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turuti dulu maunya orang Islam. Kita turuti maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Saya nggak tahu itu Bapak surga apa. Nah, kan ini gimana? Makanya kalian itu gini loh. Kenapa sih kalian itu tidak berdiri di bawah kaki sendiri? Ini Tuhan kami, Bapa di sorga. Anda klaim itu Allah, ini gimana ini? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan jelas bahwasanya Allah tidak punya anak. Hampir-hampir saja langit terbelah karena ucapan kalian itu, betul? Betul nggak? Terus kenapa sekarang kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga yang mengutus Yesus? Mengutus Muhammad? Jangan lari kemana-mana. Loh, Ini ini temanya. gimana sih, ini sudah saya Temanya itu apa temanya? saya sudah turuti kemauan kamu. Katanya Muhammad itu Bapak di surga. Anda bilang Allah itu Bapak di surga, sementara Al-Quran mengatakan Allah bukan Bapak dari siapapun. Gini ya. Sebentar, saya mau turuti. Allah punya anak nggak? Sebentar. Allah punya anak nggak? Enggak. Jangan lari kemana-mana. Terus kenapa kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga Jangan Tuhan lari kalian? kemana-mana. Ini temanya Memang penting. mereka ini nggak punya Tuhan sebenarnya. Oke ya. Gini ya. Tuhan kalian itu orang Tuhannya bangsa Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Loh, gimana malah ngemis-ngemis? Gini ya, Ya, ulangi gimana? Gini ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop ya. Nah, apakah Paulus berkata semua perkataannya dari Yesus? Apakah Yohanes semua perkataannya dari Yesus? Apakah yang lainnya berkata semuanya perkataan Yesus? Sedangkan di situ berkata Paulus, ini menurut saya artinya nggak kena Edis. Ini kalau juga kepada Paulus. Oke, baik, saya turuti. Jadi mau kamu itu adalah Muhammad gitu ya? Nah, ini saya jelas ini. Iya, nggak apa-apa. Saya turuti dulu, Eri. Dengar. Oke lah, saya turuti mau kamu dulu. Sebentar. Aduh, pelan-pelan. Turunkan dulu tensinya, pelan-pelan. Oke. Jadi begini, saya mau turuti dulu Nah. narasi kamu ya. Jadi itu berbicara tentang Muhammad, di mana Muhammad tidak berbicara mengenai berasal dari dirinya sendiri, betul? Betul? Iya. Oke, baik. Oke, karena tertulis di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul?
Betul. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Ini sesuai kan? Oke, artinya Ia setiap akan memimpin kamu punya pelan. Ia tidak akan Artinya berkata-kata apa artinya dari semua yang ini. diucapkan Muhammad itu berasal dari wahyu, betul? Iya. Oke. Kalau oke. dalam Al-Quran itu hadis. Oh, berarti yang diucapkan Muhammad dalam hadis bukan berasal dari wahyu? Yang maksud Allah itu ialah segala sesuatu Nah, Al-Quran kan itu. saya turuti. Hadis. Setiap saya Bukan turuti hadis kemauannya. dalam Di saat Al-Quran itu semua. pula dia ngeles. Iya, gimana? Ternyata Edis kalau debat sama saya. Ternyata. Jadi yang Anda maksud Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyunya, itu yang ada dalam Quran. Apa? Oke, baiklah, karena Anda tidak menyimak, baik kita kenaikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah turuti loh kemauan mereka ya. Bagaimana mereka mengais-ngais bahwasanya Yohanes 16 itu berbicara tentang Muhammad. Saya turuti. Sampai sejauh mana mereka akan memegang omongan mereka gitu. Saya turuti kemauannya. Ternyata setelah ditelusuri berat. Gitu loh. Yuk, silakan yuk kesempatan muslim yang lain yuk. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Mari kita berbicara mengenai apa yang selama ini kalian klaim ya, bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil, bahwasanya Injil Yohanes pasal 16 berbicara roh kebenaran itu tentang Muhammad, bahwasanya di situ dia tidak berbicara dari keinginannya sendiri. Saya turuti. Ayo, saya turuti. Sampai sejauh mana kalian akan memegang klaim-klaim kalian itu? Apa kalian sanggup memegang klaim kalian itu ya? Mari, ya silakan teman-teman muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sekali lagi teman-teman ya, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Anugerah Anantara. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Anugerah Anantara. Muslim Bang? Siap, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Mana kamera Anda, Bang? Anugerah? Ya Bang, siap. Ya, silakan. Anugerah Anantara. Silakan. Bang, sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya saya Muslim, tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam terkait agama. Terus kenapa Anda nekat naik kemari? Bang, begini Bang. Nah. Kalau dalam Islam itu setahu saya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak bersedia, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa Bang, tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Ya gimana Bang? Kalau yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang agama Islam kan. Makanya saya kasih tahu apa agama Islam sebenarnya. Nah, di dalam agama Islam, ya, Anda itu tidak boleh berteman kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Begini Bang. Nah, kan tadi udah ngomong, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih ini? Bang, di dalam agama Islam, Anda itu kalau ketemu orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Bahkan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Ya. Tapi kan begini Bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia gitu Nah, Bang. justru itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? Sebenarnya tidak juga Bang. Duh, gimana sih ini orang? Bang. Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah, Muhammad bilang dalam sebuah hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Bahkan jika kalian bertemu, jika kalian jumpai, sebentar Bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi Bang, tapi kita juga saya tahu saya dalam Islam juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang Sang Pencipta. Iya, itulah hubungan kalian kepada sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam kepada mereka, jangan jadikan mereka teman. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini Bang, saya tahu Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu Anda menolak itu. Ini nggak benar, ini ajaran, makanya Anda menolaknya. Coba, ya kan, gimana? Saya bilang begini. Agama itu sebenarnya soal keyakinan Bang, ya.
Artinya sama hal seperti Bang Edi sini meyakini agama Kristen sebagai Justru jalan- Anda tidak meyakini ajaran agama Islam. Kalau Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus lakukan itu, terapkan itu. Setiap ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani harus kalian desak ke jalan yang sempit. Itu Bang, kalau Bang itu mendominasi terus. Santai aja Bang, kita pelan-pelan saja diskusi. Anggaplah saja kita berteman sebagai manusia Bang, gitu aja Bang. Oke, coba silakan. Gini aja. Perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Saya Nasrani. tahu Bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia. Itu aja. Makanya saya sekarang berusaha Di mana? Oke, gini, ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah gitu. Dia tadi di awal sudah datang, Bang, saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana? Ini saudara-saudara. Ini Bang, kalau mau diukur takaran keahliannya Bang, ini Bang, ingat dulu Bang. Kalau mau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memahami agama saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis lebih kuat pemahamannya. Saya mungkin, ya saya akui, saya mengaku beragama Islam, tetapi secara totalitas itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ngeyel? Tidak ngeyel Bang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Tidak mengerti secara dalam, tapi saya Oke, meyakini. sekarang kalau misalnya saya beritahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? Ya, tapi Nah, menurut kan saya- ini mulailah berobat. Bang, ajaran agama Islam, gini aja lah, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja nih. Saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar Anda mengerti nih. Biar Anda mengerti apa itu ajaran agama Islam. Tolong sabar dulu, nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang selama ini Anda tidak pernah tahu. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda dan nanti saya minta Anda untuk membacanya ya. Saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Ya. Gini aja, itu diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang muslim? Betul. Anggap saja begini, saya Anda mau jadi sekarang orang ini muslim? mau bercerita kepada Abang untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja Bang, tidak usah terlalu Loh, berat. kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan Oke, dengan itu Bang. bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar, ajaran agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya dulu sebentar, Bang. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ini udah sering Bang saya katakan, tapi banyak orang Islam nggak percaya ini. Nih. Ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka." Dalam hadis-hadis yang lain, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba, Oke. silakan. Oke Bang, ini kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih Bang. Iya, makanya saya tahu Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik yang sama Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Coba. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, apa namanya potongan hadis ini Bang belum. Nggak boleh begitu loh Bang. Ini loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad, Anda mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang Bang, nggak ada. Coba. Iya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk. Nah, mulailah sudah mulai. Aduh. Gimana sih Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Saya ngomong juga Bang sedikit. Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Nih, makanya udah saya bikin ini. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu? Coba Bang, Abang yang baca dah. Coba baca ya. Baca.
Baca. Silakan. Baca. Oke bang, bisa saya ngomong bang? Bisa Ya, bang? silakan dibaca dulu, baca dulu. Mustahil seorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Silakan. Oke bang, itu satu sisi yang berbeda bang ya, karena saya baru dapat informasi ini dari abang, terus terang saja. Tetapi keyakinan saya di agama saya bang, itu ada namanya hubungan itu dijaga antara hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Nah sesama manusia ini kan konteksnya luas bang, tidak mesti sesama Islam tapi dengan semua golongan, semua ras, semua agama bang. Itu juga. Oke, ada Al-Quran di situ. Saya bilang begini bang, saya secara terlek bang tidak begitu memahami, tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu diwajibkan bang. Makanya kenapa saya nekat masuk ke rumah abang, sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live abang, makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk masuk ke agama Kristen bang, tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa bang. Entah mungkin kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas bahkan, cuman penamaan setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Tidak salah dong kalau saya mau. Sekarang gini aja bang. Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, perjalanan nabi-nabinya seperti apa, tidak salah dong bang. Oke, sekarang gini aja. Persoalan kebenaran itu kan bang cuma milik yang di atas bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita cuma satu bang, menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia, kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun, kan cuma itu bang. Persoalan kebenaran bang, tidak ada satupun yang bisa mengklaim, apakah bang Edis, bang siapapun tidak bisa mengklaim kebenaran bang, karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran? Mau Kristen kita paling benar, mau Islam kita paling benar, sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya menyembah satu yang di atas bang. Beda bang. Bang, seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam bang. Rabu Hindu, Kamis Konghucu bang, gitu loh. Kalau kita punya nggak sama bang. Yang kita pertuhankan itu beda. Sekarang oke, saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya, boleh? Oke. Gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan. Betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Tidak ada. Nah, pantesan Anda ngomong yang lantur kemana-mana. Di dalam Al-Quran bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi bang. Saya tunjukkan suratnya lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil bang. Ya, nih. Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda kepada orang muslim. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih bang ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihapus bang. Tapi sayangnya umat muslim marah-marah. Nih. Bentar ya. Coba bang, baca nih. Ini surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29 ya. At-Taubah 29. Coba baca bang. Baca. Agak buram. Ini terang banget loh, buram apanya, yuk. Ya, oke lah, paham. Ya, baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya bang ya. Ya bang ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Nah, itu kan maksudnya berarti secara umum ya, itu termasuk juga memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Kristen misalnya, atau Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, ya. Bang, ini yang tidak beriman kepada Allah bang, bukan tidak beriman kepada Yesus. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, apakah saya beriman kepada Allah bang? Ini kan sebentar bang, saya beriman kepada Allah nggak? Ya, apapun namanya bang. Aduh, sebentar bang. Apakah saya beriman kepada Allah? Itu kan bang pasti punya Tuhan juga kan bang? Bang, sebentar saya tanya. Apakah saya beriman kepada Allah? Kalau versi kita Islam adalah Allah, mungkin abang versinya lain di agamanya abang. Berarti Yesus itu Allah menurut Anda? Bang,
Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Betul. Oke, saya beriman kepada Allah nggak? Penamaan Allah itu kan untuk Tuhan agama Islam kan? Oke, berarti Allah itu dalam agama lain Yesus gitu? Ya bisa jadi, bisa saja. Oh, bisa jadi. Bisa jadi katanya, berat. Wahai Ustadz Adi Hidayat, sampai kapankah Anda bersembunyi? Sampai kapankah Anda tidak menanggapi tanggapan saya sehingga orang-orang muslim yang awam ini, Anda bayangkan nih, ada seorang muslim yang mengatakan bisa jadi Allah itu Yesus. Nah, saudara-saudara, ini paham Islam Anda ini sudah harus dibawa ke bengkel. Ini Anda sudah berbahaya, ini akidahmu ini kalau begini caranya. Dengar dulu Bang, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena semua agama itu Bang, itu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mereka menyembah Tuhan, ya kan? Iya, masalahnya beda-beda Bang. Itu kan cuma satu yang di atas Bang. Bang, ini kan sebetulnya oke gini, Tuhannya gini Bang, Tuhannya orang Hindu sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Kenapa Bang? Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Namanya berbeda. Iya, sosoknya beda nggak? Feeling saya sama. Sama katanya, waduh berat ini saudara-saudara, feelingnya sama ini feeling. Ini kalau kita ngomong agama dengan feeling ini Bang, sebentar Bang. Ketika ini sebentar lagi saya mau tutup acara ya. Sebentar lagi saya mau selesai. Gini Bang, sedikit. Gini. Bang, sedikit gini. Sedikit Bang, sedikit. Anda kan masih ngeyel. Bang, Anda kan masih ngeyel. Bahwa gini Bang, saya tunjukkan bahwa Tuhan Anda Allah dengan Tuhan kami itu nggak sama. Kita diskusi pakai logika saja. Tes turun kitabnya. Kita diskusi pakai logika sebagai manusia. Tes turun kitabnya. Kasih turun. Ya, nggak usah baca kitab, nggak usah baca hadis, nggak usah baca Bebel. Kita diskusi pakai logika saja tentang manusia. Kita bicara tentang penyembahan kepada Masalahnya agama Islam itu bukan dari logika Anda, agama Kristen itu bukan dari logika Anda. Kristen itu sumbernya, Bang, Kristen sumbernya Bible, Islam sumbernya Al-Quran. Saya mengajarkan supaya berakal, supaya menggunakan pikiran dalam berakal. Oke, sekarang bagaimana ajaran agama Islam Bang ya? Nih. Jadi caranya stop, simpan dulu Bibelnya Bang, simpan Al-Qurannya, simpan yang. Oke, baik, kita simpan Al-Quran, kita simpan Bible ya teman-teman ya. Nih. Sekarang kita pikiran Bang. Oke, nih Bang ya, nih Bang. Ini ajaran agama Islam Bang ya. Tolong Abang dengarkan baik-baik. Ini ajaran agama Islam. Nih ya, sabar ya Bang ya. Siap ya Bang ya, tolong jangan dipotong nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, mau saya ceritakan ya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia berangkat lagi. Itu serius Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dalam pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sore. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakat laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, itu Bang, itu ajaran agama Islam. Iya Bang. Saya beragama Bang menggunakan logika, ya. Saya beragama, saya secara kebetulan dalam konteks keimanan saya meyakini Islam sebagai. Abang nggak percaya sama Al-Quran lagi Bang? Percayalah Bang. Percaya sama Al-Quran. Coba Abang baca ini. Coba baca Abang baca ini. Coba. Bisa nggak baca ini? Ini di dalam surat An-Naba ayat 33. Wa qa'ida atroban. Tahu nggak artinya ini apa? Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Ini Al-Quran loh. Anda udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran nih. Nih. Percaya, Bang. Pahala, dengar Bang. Hadiah ya, rewardnya kepada orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis yang punya payudara besar Bang, yang payudaranya montok. Nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Payudara apa Bang? Coba Abang baca. Payudara apa? Payudara apa? Enggak ada yang baca, nanti saya sendiri yang tahu agama Islam. Ayo. Berpayudara apa? Payudara apa? Baca aja Bang, enggak apa-apa. Nah, berat saudara. Sampai dari tadi Bang sebenarnya hanya itu loh, gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Nah, sekarang Bang, bagaimana Anda masih mau mengklaim bahwa Tuhan di dalam agama Islam sama dengan Tuhan di dalam agama Kristen? Di dalam agama Kristen ada seorang Saduki, orang Saduki ya, berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam Injil. Begini pertanyaan orang Saduki. Guru, kata dia, ada seseorang laki-laki memiliki seorang istri. Kemudian
Kemudian laki-laki ini meninggal. Kemudian istri itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Begitu terus sampai 7 kali. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena ketujuhnya itu sudah menikahi si perempuan ini. Siapa nanti di hari kebangkitan yang menjadi suaminya? Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Ya kan? Pada hari berbangkit, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, malah justru di dalam surga kawin-mawin, kesibukan penghuni surga. Itu bang, ajaran agama Islam ini bang, tapi orang Islam malu mengakuinya. Loh, ini ajaran agama Islam loh bang. Iya. Secara letterlet memang itu menuliskan Lah iya, kenapa Anda katakan bahwa Tuhan kita sama bang? Beda bang. Yang saya katakan sama itu begini bang, karena saya percaya juga semua agama itu pasti menyembah terhadap salah satu zat yang sampai sekarang juga kita belum tahu itu keberadaannya di mana. Yang menciptakan bang, gini ya bang ya, begini bang. Masalahnya yang berbeda untuk menuju ke sana bang. Nah, dalam agama saya bang, yang saya yakini terlepas dari semua itu yang abang baca-baca yang bang, oke nih, saya putarkan, saya tambahin satu lagi bang. Ini satu lagi karena sebentar kita mau selesai sedikit bang. Bang, ini kita mau selesai acara kita. Bang, menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, kemudian saya meyakini saya punya Tuhan. Itu aja bang. Oke, gini. Oleh Anda bisa ngomong apa saja karena Anda belum jadi orang Islam yang sejati. Ini perkataan seorang ustadz. Ini saya tambah lagi satu orang ustadz ya. Bang, saya tambah lagi satu orang ustadz. Mau dengar? Banyak juga perdebatan bahwa agama Kristen juga itu banyak hal sebenarnya yang tidak masuk logika juga. Baik. Oke, Anda tadi gini, masalahnya begini. Anda sudah mengunci dirimu dengan mengatakan Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Biarkan ustadz yang bicara. Nih, dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Apa itu diklarifikasi bang? Kita dengan dunia. Itu ucapan tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga. Kita tahan di dunia. Inilah yang kita tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Nah, itu bang, gimana Anda masih mau? Sekarang betul nggak itu ajaran agama Islam? Kalau video itu bang, saya sudah nonton. Bahkan ustadznya juga iya, artinya Anda setuju nggak bahwa itulah ajaran agama Islam? Menurutku ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, yaudah kalian rapat dulu lah. Kalian rapat dulu, tentukan dulu yang mana ajaran agama Islam. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang D. Aduh, gimana nih? Rapat dulu. Tapi kita klarifikasi. Gimana? Itu di beberapa, makanya aku nonton TV juga dong. Saya kan nonton itu dari Berita TV bang. Makanya iya diklarifikasi karena dia dipaksa. Banyak ormas-ormas yang, ya Anda tahu kan? Kalau udah dalam tekanan ormas-ormas ya begitu. Tapi aslinya memang seperti itulah ajaran agama Anda. Ada dalilnya, ada ayatnya. Bagaimana? Di kelompok Kristen juga bang, ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bang. Yang ajaran juga kadang-kadang. Apakah ada dasarnya dalam Bible? Apakah ada dasarnya? Ya, yang saya maksudkan kalau abang misalnya di dalam ajaran agama Kristen banyak sekte-sekte aneh-aneh. Contoh misalnya jemaatnya disuruh makan rumput, ya kan? Ada itu. Tapi mana dasarnya dalam Bible? Ada enggak? Kalau nggak ada ya buang ke laut. Sekarang masalahnya yang barusan diomongin tadi ada dasarnya dalam Quran, betul? Tapi kan secara letterlet sebenarnya tidak. Oke lah bang, karena berhubung saya mau ada acara, jadi kita sudahi dulu, besok kita ngobrol lagi bang ya. Ini kita diskusi kita singkat ini. Padahal sudah 15.600 orang jamaah ini yang sudah menanti-nanti diskusi yang lebih indah, lebih ciamik lagi nih. Tapi besok kita lanjut lagi bang ya. Oke? Gimana? Kalimat aja. Apa silakan. Bang, terus terang sejak awal itu saya masuk ke sini bang sebenarnya karena sudah lama saya ikuti abang. Benarnya banyak kajian-kajian abang itu yang saya tidak pernah dengar sebenarnya sebelumnya, dan saya tertarik sebenarnya diskusi panjang, bukan diskusi debat seperti ini sebenarnya, tapi abang menggiring saya untuk terlalu jauh masuk ke hal yang berat, padahal saya mau ringan-ringan saja sebenarnya tentang. Boleh, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini saya mau ada acara, oke? Iya begitu bang. Terus terang aja bang, kalau kesempatan saya mau diskusi sama abang sebenarnya, tapi boleh. jangan Besok, artinya gini, jangan lupa follow yang akun ini, karena banyak akun Edis TV tapi bukan saya, itu palsu, banyak sekali. Jadi pastikan Anda follow yang ini. Sudah sekitar 2 minggu lalu saya ikutin abang sebenarnya, selalu saya follow. Oke, baik, terima kasih. Supaya saya kasih tahu kepada yang lain juga bahwa banyak akun-akun di luar sana, akun-akun palsu. Begitu. Oke ya, gitu ya. Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Anugrah. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian ya. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama,
dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari
Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain.
Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk membawa agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya
Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya.
Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda,
Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW.
Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus.
Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng,
Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham.
Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan.
sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinking,
free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru, mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad.
Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam.
Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.